Kita akan langsung masuk ke topik, pembahasan kita yaitu, bagaimana cara kita menghit sebuah endpoint dengan menggunakan metode get daripada modul Axios-nya. Di sini, saya sudah siapkan beberapa setup yang dibutuhkan untuk, playlist kali ini. Yang pertama yaitu di bagian servernya, di sini saya sudah siapkan, sebuah DB.json di mana nantinya ini akan berperan sebagai REST API yang bisa kita mainkan. Nah, kalau teman-teman, masih bingung apa itu DB.json, saya sudah siapkan sebuah playlist, buat teman-teman, berkenalan dengan DB.json. Silahkan ditonton terlebih dahulu. Di sini saya sudah punya sebuah objek dengan properti user, dan user itu adalah sebuah array of, users. Nah, kita akan langsung running, di bagian servernya ini, menggunakan DB.json. Di sini saya akan running DB.json-nya di port 3000. Nanti dia akan buatkan sebuah local server untuk kita, dan di sini kalau teman-teman lihat ada sebuah resource, localhost 3000/users. Nanti di sini RESTful API kita sudah bisa kita mainkan. Misalnya kalau saya klik di sini, dia akan mengembalikan sebuah array of users sesuai dengan data yang kita punya. Lalu DB.json-nya saya akan close saja. Lalu yang kedua yang sudah saya setup di sini di bagian kliennya, saya sudah siapkan sebuah index HTML. Di sini baru yang saya set adalah title-nya belajar Axios dan juga sebuah tag h1 belajar Axios. Jadi kita akan coba implementasi Axios-nya ini di sisi kliennya atau di sisi HTML-nya ini. Saya akan coba running index.html-nya ini menggunakan live server. Nah, di sini sudah kebuka di port 5500, dan saya akan langsung masuk ke bagian konsolnya. Nanti kita nggak ada UI sama sekali, hasilnya kita akan langsung lihat di bagian konsolnya. Itu aja setup-nya yang udah yang harus kita siapkan untuk kebutuhan playlist kali ini, dan kita akan langsung masuk ke bagian dokumentasi daripada Axios-nya. Bagaimana cara kita menggunakan Axios ini? Nah, ada beberapa cara untuk menggunakan Axios. Cara yang pertama, kita bisa menginstal modul Axios-nya dengan di project kita dengan menggunakan package manager seperti npm, yarn, atau bower. Lalu cara yang kedua, kita juga bisa menggunakan Axios dengan menggunakan link CDN seperti di bawah ini. Sini teman-teman ada dua pilihan kalau mau menggunakan CDN. Saya akan coba copy di bagian bawah, dan untuk menggunakan Axios-nya karena aplikasi kita sederhana cuma index.html, untuk itu saya akan menggunakan CDN untuk menggunakan Axios-nya. Di sini untuk script-nya saya akan copy, lalu saya akan coba taruh di bagian tag hit, dan saya akan langsung buat sebuah tag script. Nah, di sini kita akan langsung buat sebuah Axios. Lalu di sini kita akan langsung menggunakan metode get untuk menghit sebuah endpoint atau mendapatkan sebuah data dari sebuah API. Nah, metode get ini kalau teman-teman lihat, dia akan menerima sebuah parameter berupa string. Nah, kita akan langsung masukkan endpoint yang bisa kita hit. Nah, endpoint yang tadi udah kita siapkan ada di localhost 3000/users. Kita masukkan di sini endpoint-nya, lalu dia akan mereturn sebuah promise. Untuk itu kita akan langsung den di sini, lalu di dalam inner function-nya dia akan menerima sebuah function, lalu inner function-nya akan menerima sebuah parameter. Kita anggap namanya adalah response. Lalu untuk sementara atau kita akan langsung lihat hasilnya itu atau responnya itu di bagian konsolnya. Dan jangan lupa di sini ada catch. Nah, catch ini bakalan di-trigger ketika ada sesuatu error gitu. Nanti dia akan masuk ke bagian sini. Kalau misalkan request kita gagal, kalau request kita berhasil, dia akan masuk ke bagian then,
Tapi kalau kita request-nya gagal, dia akan masuk ke bagian catch ini. Anggap nama parameternya adalah error. Di sini kita akan konsol juga untuk errornya, dan Axios juga akan menerima sebuah finally. Nah, finally ini apa? Finally ini dia akan di-trigger ketika request-nya itu selesai. Baik request-nya itu gagal, baik request-nya itu berhasil ataupun gagal. Dia akan tetap menjalankan finally ini. Kita akan konsol aja di sini. Log request selesai. Nah, sekarang kalau kita lihat di aplikasi kita akan lihat di bagian sini. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian konsolnya kita besarkan, di sini kita melihat responnya seperti ini. Kalau kita refresh di sini, nah ini adalah responnya, respon ketika berhasil. Jadi ada banyak banget respon yang dibalikan oleh si Axios. Bentuknya adalah sebuah objek, kita akan dapat config-nya, di sini teman-teman bisa lihat config-nya seperti apa. Lalu untuk data atau balikan dari servernya ada di bagian properti data ini. Di sini kalau teman-teman lihat ada sebuah array isinya 4 objek. Lalu ada juga header, ada request, ada status code-nya 200 dan juga status text-nya di sini adalah oke. Nanti ini sesuai dengan respon daripada API-nya. Kalau misalkan gagal mungkin bisa 500 atau 404 dan sebagainya. Dan kalau misalnya request-nya sudah selesai, di sini dia akan menjalankan yang tadi saya mention di bagian finally-nya ini. Makanya di sini kita lihat request selesai. Nah, finally ini sekali lagi dia akan tetap di-trigger atau dijalankan, baik itu request-nya berhasil ataupun gagal. Nah, kita akan balik lagi ke bagian responnya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada banyak banget properti yang bisa kita lihat. Tapi umumnya biasanya kita akan langsung masuk ke bagian datanya ini. Karena datanya ini adalah balikan daripada servernya. Kalau teman-teman mau, berarti di sini teman-teman tinggal chaining aja di bagian respon.data. Maka kalau kita lihat sekarang kita langsung mendapatkan datanya. Atau cara lain kalau teman-teman mau lebih simple, teman-teman nggak mau nge-chaining di sini karena kita udah tahu bentuk datanya adalah sebuah objek, maka parameternya kita bisa langsung distruct. Di sini data, lalu di sininya kita nggak perlu lagi responnya, kita akan langsung konsol datanya. Sekarang hasilnya tetap sama, di bagian konsolnya kita melihat respon dari API-nya adalah sebuah array of object. Nah, jadi sesimpel ini cara kita menggunakan Axios untuk menghit sebuah endpoint dengan metode get. Kita akan lanjutkan materi berikutnya di video berikutnya.